الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتابه الأنزل وأكرمنا بخير نبيه الأرسل اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari yang indah ini kita masih diperkenankan untuk menyandang nikmat sehat yang mana merupakan sayyidun na'imid dunya, yaitu nikmat dunia yang paling besar. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan menyandang nikmat iman dan Islam, yang mana merupakan sayyidun na'imil akhirah, yaitu kenikmatan akhirat yang paling besar. Setiap nikmat menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna syukur tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, yaitu tasrifun ni'mah ala muradi mu'ti, menyalurkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh syariatnya. Maka hamba Allah yang bersyukur bukanlah ia yang hanya mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya, bukan juga yang berbahagia dengan hatinya lantaran diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba Allah yang bersyukur adalah ia yang mampu menggunakan, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk menambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan digunakan sehatnya untuk maksiat, tidak akan digunakan hartanya untuk berpoya-poya dalam keburukan dan dosa, dan tidak akan digunakan pikiran, kecerdasannya untuk mendukung kezaliman dan kemungkaran. Betapa durhakanya ketika ada seorang anak yang diberikan sepatu baru oleh ayahnya, kemudian ia gunakan sepatu tersebut untuk melempar ayahnya. Maka rasanya jauh lebih durhaka lagi ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat, begitu banyak nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak terhitung banyaknya, kemudian ia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah untuk diagungkan, hak Allah untuk dimuliakan dan dihormati jauh lebih besar daripada hak seorang ayah untuk dihormati oleh anaknya. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mentas dari bulan penggemblengan iman, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan dibukanya pintu-pintu kebaikan dan disingkirkannya banyak rintangan iman. Bulan dimudahkannya untuk menjalankan berbagai macam ketaatan. Keberhasilan kita pada bulan ini akan terlihat pada bulan-bulan setelahnya. Namun fenomena lunturnya iman selalu terulang di penghabisan Ramadan.
Masjid-masjid yang semula penuh sesak kini kembali sepi. Bacaan Al-Quran pun tak terdengar lagi. Hingar-bingar musik begitu membisikkan telinga kita, dan kemaksiatan pun kembali merajalela. Inilah kondisi manusia selepas Ramadan. Peristiwa ini seakan merupakan rekaman yang selalu terulang dari tahun-tahun yang lalu. Berakhirnya Ramadan diiringi pula dengan rampungnya seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awal Syawal menjadi waktu utama untuk berpacu dalam kemaksiatan dan dosa. Waktu di mana manusia ingin melampiaskan nafsunya yang selama tertahan 1 bulan penuh di bulan Ramadan, hingga amal Ramadan pun nyaris sirna tak tersisa. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya manusia berubah. Pada pagi hari di hari terakhir Ramadan, manusia masih tampak khusyuk dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimal menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dan tak terhasrat untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Namun sore harinya mereka berubah seperti serigala lapar yang keluar dari kandang. Pagi hari pada 1 Syawal, manusia masih tampak khusyuk dengan salat Id, bersemangat meneriakkan takbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sejurus kemudian mereka mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka meremehkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan dan dosa. Masjid-masjid pun kembali kosong dari salat jamaah lantaran sibuk mondar-mandir ke rumah tetangga. Hiburan-hiburan haram penuh sesak oleh manusia yang ingin melampiaskan syahwatnya. Sungguh begitu cepatnya pikiran manusia berubah. Alangkah kilatnya keyakinan manusia berpindah. Akankah ini menjadi pertanda bahwa bumi yang kita huni semakin tua renta dan dekatnya dengan datangnya hari kiamat? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengabarkan akan kebenaran peristiwa tersebut. Beliau SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah seperti gelapnya malam, di mana seseorang pagi harinya masih menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sore harinya sudah menjadi orang yang kufur. Atau sore harinya masih beriman kepada Allah, kemudian pagi harinya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Ia menjual agamanya, ia menjual imannya untuk sedikit kenikmatan dunia. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi menjelaskan bahwa fitnah tersebut adalah fitnah yang begitu besar, fitnah yang begitu menggoncangkan keimanan seorang muslim. Dan maksud dari gelapnya malam adalah saking samarnya, saking ketidakjelasan penyebabnya, sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin tidak menyadari akan adanya fitnah tersebut. Adapun maksud dari waktu pagi dan sore dalam hadis tersebut, beliau menjelaskan adalah dari waktu ke waktu, bukan hanya terkhusus pada hanya waktu pagi dan sore saja, seakan ini merupakan kinayah ataupun kiasan akan keadaan manusia yang begitu labil pada zaman itu, mudah terombang-ambing, mudah berbolak-balik pendapatnya, sangat mudah berjanji dan mudah mengingkari, begitu mudah amanat berganti dengan khianat, yang ma'ruf berganti dengan yang mungkar, yang sunnah berganti dengan yang bid'ah, dan begitu mudah keimanan berganti dengan kekufuran hanya karena sedikit kenikmatan dunia. Apa yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut rasanya begitu pas dengan zaman di mana saat ini kita hidup. Betapa banyak orang-orang yang dulunya kita kenal sebagai orang yang soleh sekarang berubah menjadi orang yang bejat.
Ada pula orang yang dulunya dikenal sebagai pejuang, sekarang berubah menjadi penjahat. Ada juga orang yang dulunya dikenal sebagai pembela Islam, sekarang berbalik memusuhi Islam hanya karena sedikit kenikmatan dunia. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena gonjang-ganjingnya kaum muslimin tentu sudah lama kita tengarai. Bahkan semakin nampak setiap kali memasuki bulan Syawal. Satu hari setelah kaum muslimin menyelesaikan tugasnya di bulan Ramadan, begitu cepatnya keadaan manusia berubah. Dari ketaatan menuju kemaksiatan, dari pahala menuju dosa, dari cahaya menuju kegelapan, hanya karena bergantinya waktu hari maupun bulan. Ternyata pergantian bulan begitu mengejutkan manusia. Ada perubahan frontal dan kemerosotan yang fatal yang terjadi di dalamnya. Maka jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk ke dalam daftar orang-orang yang bersifat labil atau menjadi muslim musiman saja, sebelum jauh kita meninggalkan Ramadan, alangkah baiknya kita mengingat masa-masa indah kita bersama bulan Ramadan. Bulan yang melatih kesabaran, bulan takwa, bulan mujahadah, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Kita seakan-akan begitu dekat dengan amal soleh. Kita seakan-akan begitu dekat dengan Al-Quran, dan kita jauh dari dosa dan kemaksiatan. Kita seakan-akan terbangun setelah tadinya tertidur lelap. Kita seakan-akan sadar setelah tadinya lalai. Dan kita seakan-akan hadir setelah tadinya menghilang. Kini hari-hari itu berlalu sudah. Sirnalah salah satu marhalah dalam kehidupan kita yang tentunya mustahil akan hadir pada kali kedua. Maka marilah kita melihat buah apa yang sudah kita petik sebagai alumnus madrasah imaniyah, buah apa yang sudah kita petik sebagai alumni Ramadan. Benarkah ijazah takwa dengan predikat mumtaz telah kita sandang? Jika benar, hendaknya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, agar diberikan keteguhan hati supaya bisa beramal soleh hingga ajal menjelang. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menata bata demi bata hingga menjadi bangunan yang megah dan indah, kemudian dengan tangannya sendiri ia menghancurkan bangunan tersebut. Atau jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang mencerai-beraikan benang yang sudah dipintalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naghadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintalnya sehingga kembali menjadi cerai-berai. Inilah perumpamaan orang yang sudah bersusah payah membina jiwanya dengan amal soleh pada bulan Ramadan, hingga ia merasakan manisnya taat, hingga ia merasakan nikmatnya munajat, kemudian ia kembali ke lembah maksiat. Ia tinggalkan satu demi satu kebaikan-kebaikan yang dibangunnya selama bulan Ramadan, hingga lenyap tak tersisa. Dan inilah gejala gagalnya Ramadan, karena buah yang baik hanya dihasilkan oleh usaha yang baik pula, dan sebaliknya buah yang buruk hanya dihasilkan oleh usaha yang buruk pula. Jika apa yang kita upayakan selama bulan Ramadan adalah kebaikan, maka tentu kita akan memanen kebaikan-kebaikan itu pada bulan-bulan setelahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, wa inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha.
wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan sesungguhnya balasan dari kebaikan yang kita lakukan adalah dengan melakukan kebaikan itu setelahnya, dan balasan dari keburukan yang kita lakukan adalah dengan melakukan keburukan itu setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang baik adalah ia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Ia yang senantiasa kokoh memegang syariatnya. Ia yang senantiasa teguh berjalan di atas dinnya. Tidak terhambat ibadahnya lantaran bergantinya bulan demi bulan. Tidak terhambat ibadahnya lantaran bergantinya dari satu masa ke masa yang lain. Tidak terhambat ibadahnya lantaran perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiada goyah oleh 1001 perubahan yang terjadi padanya. Salah seorang salaf pernah ditanya tentang sebuah kaum yang menggebu-gebu amal ibadahnya pada bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan itu berlalu, ia kembali bermalas-malasan. Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Beliau mengatakan bahwa seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Dan sesungguhnya hamba Allah yang saleh adalah ia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istimewanya orang yang rajin di saat yang lain rajin. Tidak ada istimewanya orang yang bersemangat di saat yang lain bersemangat. Tidak ada istimewanya orang yang terbangun di saat yang lain terbangun. Yang istimewa adalah orang yang rajin di saat yang lain bermalas-malasan. Orang yang terbangun di saat yang lain tertidur lelap. Dan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam beramal soleh di saat yang lain melemah. Fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah kalian sebagaimana kami perintahkan. Qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomahlah. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperhatikan syariat Islam, niscaya ia akan mendapatkan bahwa Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk melestarikan amal soleh yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan. Nabi SAW telah memberikan teladan kepada kita amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk melestarikan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kalau selama bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, maka alangkah lebih baiknya pada bulan Syawal ini juga kita melaksanakan salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu dengan puasa Syawal. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal kecuali tanggal 1 Syawal ini, maka dia seperti menjalankan ibadah puasa selama satu tahun penuh. Alangkah lebih baiknya lagi ketika dalam setiap pekannya kita melakukan puasa Senin dan Kamis. Dalam setiap bulannya kita melakukan puasa pada tanggal 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Di mana kata Nabi SAW, siyamu thalathati ayyamin siyamud dahri kullih. Puasa pada 3 hari ini seperti puasa selama 1 tahun penuh. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kalau selama bulan Ramadan kita terbiasa menghidupkan malam-malam kita dengan qiyam, dengan salat tarawih, maka alangkah lebih baiknya jika kita isi malam-malam selanjutnya dengan qiyamul lail juga, yang mana ini merupakan salah satu ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sangat sedikit sekali tertidur pada waktu malam mereka. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malammu ambillah untuk mendirikan salat tahajud sebagai ibadah nafilah untukmu.
Mudah-mudahan Allah memberikanmu derajat yang tinggi. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, maka alangkah lebih baiknya juga kita isi hari-hari berikutnya dengan memperbanyak sedekah, infak ataupun zakat mal kita sebagai cara untuk mensucikan harta kita dan juga mensucikan diri kita. Kalau selama bulan Ramadan ini kita terbiasa untuk tilawah Al-Quran, mentadaburi kandungan dan maknanya, maka alangkah lebih baiknya di luar bulan Ramadan pun kita membaca Al-Quran dan mentadaburi makna-maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi pada bulan Ramadan harus kita ibadahi juga di bulan-bulan setelahnya. Wallahu taala a'la wa a'la wa a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihi ila marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khuluquhul Qur'an. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana wa sujudana wa jami'a a'malina salihah. Allahumma akhtim lana shahra ramadhana biridwanik wan najata wal itqa min niranik. Allahumma a'id alaina shahra ramadhan, Allahumma a'id alaina shahra ramadhan marratin 'adida wa karratin madidah. Wa nahnu ala sihhatin wa afiyatin wa imanin wa amnin. Wa nahnu ala sihhatin wa afiyatin wa imanin wa amnin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum ila Allahi aqrab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.